Halo Sobat Juara, kembali lagi di acara Bincang-Bincang Juara bersama saya Sofa dari Bola dan juga rekan saya Anggun Pratama juga dari Bola. Kita kali ini akan membahas soal Serie A musim 2016-2017 yang kebetulan sebentar lagi akan bergulir. Nah, gimana nih Gun menurut lo soal Serie A 2016-2017? Iya, musim ini kayaknya Juventus masih terlalu kuat ya. Pesaing-pesaing terdekatnya ada paling ada Napoli sama Roma yang juga berusaha memperbaiki posisi musim lalu, yang berarti mengejar posisi Juventus di puncak klasemen. Juventus emang kayaknya musim ini masih agak susah karena kalau melihat dari bursa transfer ya, dia ngebeli dua pemain terbaik dari pesaingnya justru kayak membeli Gonzalo Higuain dari Napoli sama membeli Miralem Pjanic dari Roma. Ini emang kayak misinya kayak emang selain bikin pernyataan bahwa gue di Juventus tim terbaik di Italia, sekalian juga perlemah tim lawan. Iya. Udah kayak nggak ada liga lagi dong ya? Iya, ini kayak di Munchen, kayak di Bundesliga. Bisa kayak gitu, nyopot-nyopotin pemain bagus dari tim lain. Nah, gitu. itu kalau bicara soal 3 tim Napoli, Juventus dan Roma. Tapi gimana soal 2 tim Milan nih? Kota Milan sama Inter Milan sendiri. Iya, ini dua tim Milan ini kebetulan sama-sama kayak ngeriset lagi dari nol. Sama-sama punya pelatih baru, kebetulan sama-sama punya pemilik baru dari Cina. Jadi ya buat ngebangun ulang lagi segalanya. Milan punya Montella, gaya bermainnya berbeda dengan di zamannya Sinisa Mihajlovic. Sekarang Inter malah punya Frank de Boer yang baru 2 minggu. Baru seminggu lah menjelang liga bergulir. Dia kan harus butuh waktu untuk mengenal tim, untuk tahu harus bagaimana Inter musim ini. Emang musim-musim yang kayak bakal berat buat 2 tim Milan. Nah, kalau bicara soal pergantian pelatih tadi sebetulnya, biasanya kan nggak semua klub tiba-tiba memutuskan buat mengganti pelatih di awal musim musim baru bergulir. Kayak tiba-tiba mengambil Frank de Boer buat menjadi pelatih Inter. Nah, itu sebetulnya efek apa yang diharapkan dari Inter sendiri gitu? Iya, kayaknya ini harus dirunut dulu di zamannya era Roberto Mancini. Roberto Mancini di awal musim ini udah berkali-kali ingin terlibat dengan proses perekrutan pemain ya. Kayak Ever Banega direkrut dengan izinnya dia masih sesuai restu dan kebutuhan tim musim ini ya. Maksudnya dilihat dari kelemahan musim lalu yang susah kontrol, susah kontrol tempo permainan, kurang pemain kreatif. Dengan datangnya Ever Banega emang kayaknya cocok sesuai dengan kebutuhan tim. Mancini masih butuh satu lagi pemain sayap yang posisi alaminya di sayap kanan. Dia dari awal musim butuh Antonio Candreva. Maksudnya dari awal pramusim dia udah lama menyebutkan ini Antonio Candreva. Di eranya masih Erick Thohir. Maksudnya masih di Erick Thohir sebagai pemilik pemilik mayoritas itu berusaha berkali-kali untuk diminta, cuma nggak dapat sampai akhirnya kemarin di Amerika sampai yang ribut lah, debat. Gue butuh pemain baru, butuh pemain baru, namanya Antonio Candreva. Nah, masalahnya sekarang di era Suning, pas Suning datang, perannya si Mancini benar-benar dibatasi hanya fokus di teknik. Akhirnya dan Inter akhirnya harus pecah kongsi dan datanglah Frank de Boer. Nah, di era Frank de Boer ini justru datang Antonio Candreva. Jadi agak unik nih, pemain kebutuhannya Mancini, tapi Mancini udah keburu dipecat. Jadi menunjukin juga kalau Inter kayaknya agak nggak punya big plan yang di musim ini gua harus di musim ini harus pelatihnya siapa, jadi agak kacau. Ya, tapi kalau bicara kebutuhannya, setuju nggak sih kalau Frank de Boer itu sebetulnya juga bukan kebutuhan itu rencana cadangan, malah rencana B atau rencana C, karena mereka sebetulnya ngejar Diego semuanya. Iya, ini menarik juga. Frank de Boer nih jadi kayak semacam bantalan sementara lah. Katanya malah ada klausul kalau Diego Simeone dipecat sama Atletico atau Simeone sama Atletico putus kontrak, Frank de Boer kontraknya Frank de Boer sama Inter bisa diputus biar Simeone bisa masuk. Itu kan menunjukkan bahwa emang target utamanya adalah
Inter tuh mau sama Simeone, cuma karena Simeone masih di Atletico, jadi ya kayak semacam itu. Tapi bukan berarti kalau De Boer juga kan nggak mau lah reputasinya apa jelek itu di Inter karena cuma sekedar jadi pelatih pelatih itu doang, cabutan buat setahun. Ya setidaknya dalam setahun itu dia pasti mencoba buat nunjukin lah De Boer itu bisa banyak hal gitu di Inter. Nah, kalau kita ngomongin Milan sebagai kandidat juara Serie A 2016. Jangan dibilang kandidat juara lah kayaknya. Bisa dibilang kandidat juara. Sebetulnya apa yang bisa dibawa Montella ke Milan di musim depan ini? Kalau Montella kayaknya bakal bawa penyegaran baik dari pemainnya sendiri atau dari gaya bermainnya. Kalau dari pemain kayaknya pemain-pemain yang musim lalu dipinjemin ke luar gitu, kayak Suso, itu kayaknya dia udah ngebet banget, pengen nunjukin gue bisa nih. Kayak pemain lain musim lalu yang Andrea Bertolacci, Alessio Romagnoli yang sebenarnya punya talenta tapi di bawahnya Mihajlovic kayaknya nggak nemu gitu, nggak keluar gitu. Nah sama Montella kayaknya pemain-pemain yang musim lalu biasa-biasa aja. Bagus ya. Iya pemain bagus, coba dikuat kayak musim ini sama Montella karena dia punya karakternya lebih enak buat dideketin, buat diskusi kayaknya lebih itu. Kalau Mihajlovic kan kelihatan tuh keras. Iya, disiplinnya kuat orang kalau ketemu orang galak kayaknya kan segan ya. Kalau Montella kayaknya lebih kelihatan perawakan lebih lebih terbuka lah. Oke. Itu bisa jadi semacam jaminan bahwa Milan bakal lebih baik gitu misalnya. Kalau jaminan nggak ada yang tahu, tapi setidaknya usaha untuk memperbaiki dari gaya bermainnya udah mulai terlihat ya. Sekarang Milan walaupun dengan skuad yang relatif sama yang dipunya Miha, pendekatannya sekarang nggak beda, lebih agresif, lebih bisa memanfaatkan peluang lah setidaknya. Pemain-pemain yang jago-jago dribble kayak Suso itu tadi bakal dimanfaatin benar sama Montella. Kalau Milan musim depan bisa dibilang kuda hitam? Kuda hitam bisa banget, walaupun kalau disebut sebagai kandidat juara sekarang masih terlalu dini. Paling nggak ya saingan dibuat zona Liga Champions masih bisa lah. Kalau gitu, siapa yang kuda hitam paling pas yang bisa dianggap bakal seenggaknya lah mengganggu Juventus sepanjang musim konsisten mengganggu Juventus? Ya kalau ngeliat dari musim lalu ada dua tim lah, Roma sama Napoli ya? Paling nggak itu. Kalau ngeliat Roma, Luciano Spalletti pasti sekarang udah mulai musim lalu kan dia datang tengah musim ganti Rudi Garcia, sekarang dari awal pasti udah makin nyetel lah. Gue mau tim ini kayak gimana, pemain-pemain yang didatangin juga sesuai dengan harusnya sesuai dengan kebutuhan karena udah dari awal musim dari awal pramusim udah sama tim gitu. Jadi apalagi udah dari musim lalu, jadi udah tahu di musim lalu tuh kira-kira apa sih yang kurang dari Roma, apa sih yang kurang dari tim gue, udah bisa kebaca sih. Kalau ngeliat di Spalletti juga musim lalu kayaknya di paruh kedua musim pas dia masuk Roma kan langsung konsisten tuh, dapat poin terus dan bisa finish di peringkat 3. Nah kalau Napoli kehilangan Gonzalo Higuain emang momok kali ya, benar-benar kehilangan sumber gol gitu. Sekarang juga belum kelihatan sih siapa yang kira-kira bakal jadi pencetak gol terbaiknya Napoli ya. Apalagi sekarang malah pemain-pemainnya malah mau eksodus, kayak Lorenzo Insigne malah kabarnya mau dijual. Maksudnya mau klub-klub lain banyak yang mau lah. Bisa makin goyang lagi. Iya, apalagi ini Maurizio Sarri juga masih itu tadi masih ini kan musim keduanya dia di klub besar ya, masih pengalaman dia buat ngedorong tim biar konsisten sepanjang musim sih masih agak kurang. Oke, kalau gitu kalau dengan lihat kondisi Napoli dan Roma berarti prediksi juaranya tetap Juventus. Walaupun Gonzalo Higuain sekarang agak gendut ya, tapi paling enggak ya sebulan 2 bulan udah bisa lurus lagi. Tentu bakal setajam di Napoli juga. Tapi Juventus ya. Juventus masih tetap Juventus. Baik sobat juara, itu tadi bincang-bincang singkat kita di acara Bincang Juara bersama saya Sofa dari Bola dan juga rekan saya Anggun dari Bola. Sampai jumpa lagi di tema kita berikutnya.